Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7, 12 IPS 3 akan menjelaskan materi tentang menghitung ukuran penyebaran. Adapun anggota kelompoknya yaitu Aditya Wahyu Perdana, Karin Setio Ayuni, dan Muhammad Ferza Haikal. Di sini saya, Karin Setio, akan menjelaskan materi pertama. Di sini ada beberapa materi tentang menghitung ukuran penyebaran. Ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata. Nah, karena kita memasuki materi pertama yaitu simpangan rata-rata, pertama kita harus mengerti dulu pengertian apa tuh simpangan rata-rata tuh. Yuk, kita belajar. Apa sih simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, ada dua cara loh. Yang pertama, untuk mencari simpangan rata-rata dari data tunggal. Dan yang kedua, untuk mencari simpangan rata-rata dari data kelompok. Yuk kita ke data tunggal dulu. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari data tunggal. Ya, berikutnya. Ini adalah rumus dari simpangan rata-rata data tunggal. Rumusnya adalah simpangan rata-rata sama dengan X1 dikurang rata-rata data ditambah X2 dikurang rata-rata data ditambah bla 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 ditambah XN dikurang rata-rata data dibagi N. N adalah jumlah dari data tersebut. Atau bisa juga simpangan rata-rata sama dengan jumlah XI atau nilai tengah kelas interval dikurang rata-rata data dibagi N jumlah data. Nah, di sini ada contoh. Nomor 1, 5, 6, 8, 5, 7 merupakan datanya. Terus ditanyanya tentukan nilai simpangan rata-rata data di atas. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata data tunggal, kita pertama harus cari rata-rata datanya dulu. Caranya gimana? Begini, rata-rata datanya itu semua data angka yang ada di data tersebut dijumlahkan seperti ini nih. 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 dibagi N. N itu adalah jumlah dari data tersebut. Nah, datanya ada berapa? 5, 6, 8, 7, 5, 6, 8, 5, 7 itu ada 5 angka. Berarti dibagi 5. Jumlahnya datanya ada 5. Nah, sama dengan hasilnya ada 6,2. Selanjutnya, kalau udah diketahui rata-ratanya, kita langsung bisa mencari simpangan rata-ratanya. Caranya dengan kita menggunakan cara yang pertama nih, yang X1 dikurang rata-rata data ditambah X2 dikurang rata-rata data ditambah bla 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 ditambah sampai XN dikurang rata-rata data dibagi sama jumlah datanya. Sehingga nilainya itu simpangan rata-rata sama dengan 5 dikurang 6,2 ditambah 6 dikurang 6,2 ditambah 8 dikurang 6,2 ditambah 5 dikurang 6,2 ditambah 7 dikurang 6,2 dibagi 5. Hasilnya itu 1,2. Kenapa 1,2? Seharusnya bukannya minus 1,2. Nah, kenapa hasilnya bisa positif? Karena di data atasnya itu di rumus ada garis. Nah, garis itu tuh yang menentukan hasil dari angka yang ada di dalam garis itu. Ya, di dalam garis itu semua jumlahnya adalah positif. Minus pun dikali positif, positif pun dikali positif. Jadi hasilnya akan selalu positif. Jadi 1,2 tambah 0,2 ditambah 1,8 ditambah 1,2 ditambah 0,8 dibagi 5 yang sama dengan penjumlahan atas itu jumlahnya 5,2 dibagi 5 dan hasilnya adalah 1,04. Nah, itu adalah simpangan rata-rata dari soal data di atas.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang data kelompok. Nah, ini adalah rumus dari mencari simpangan rata-rata dari data kelompok. Rumusnya adalah jumlah FI atau frekuensi data dikali XI, angka di data, dikurang rata-rata data, dibagi jumlah frekuensi data. Nah, ada contoh soal. Kita kerjain yuk. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data berikut ini. Tentukan nilai simpangan rata-rata data di atas. Oke. Nah, untuk mencari dari simpangan rata-rata data berkelompok, pertama kita harus tentukan titik tengah dari setiap kelas data tersebut. Nah, di tabel ini, cara mencari titik tengahnya itu adalah dengan nilai ini ditambah dibagi 2. Nah, nilai ini itu nilai semua ini per kelasnya ditambah dibagi 2 yang dapat menghasilkan ini nilai tengahnya. Gitu. Nah, kalau udah dapat nilai tengahnya, selanjutnya kita mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya, rumusnya adalah frekuensi dikali nilai tengah. Nah, nilai rata-rata itu adalah jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Jadi yang di bawah ini adalah jumlah dari frekuensi. Nah, yang di atas ini itu adalah nilai tengah nih dikali sama frekuensi. Nah, mereka semua dijumlah lalu dibagi sama jumlah frekuensi yang merupakan angkanya adalah 5 dikali 13 ditambah 2 dikali 18 ditambah 10 dikali 23 ditambah 9 dikali 28 ditambah 4 dikali 33 yang hasilnya ada 715. Terus dibagi sama jumlah frekuensinya itu 5 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 4 yang jumlahnya 30 dan hasilnya ada 23,83. Setelah itu kita langsung masuk ke rumus simpangan rata-ratanya. Setelah itu kita nyari simpangan rata-ratanya nih. Dengan rumus ini. Ini dua-duanya bisa dipakai rumusnya. Sama aja intinya. Untuk yang ini F1 yang merupakan frekuensi pertama, kelas pertama. X1 ya, X1 yang merupakan ini ya, nilai tengah dan X yang merupakan nilai rata-rata ya. Nah, yang bawah sama aja kan rumusnya tuh sama aja. Ini adalah jumlah. Nah, ini kan mereka dijumlah semua nih. Sama, suruh nyari jumlah kok. Berbeda sama yang data tunggal tadi, X-nya kan data tunggal itu dari datanya ini ya. Nah, karena datanya ini kita nggak ketahuan, jadi kita pakai nilai tengah untuk data kelompok. X1-nya itu kita menggunakan data titik tengah. Nah, ada 5, yang kelas pertama ada frekuensinya 5, dikali 13 dikurang 23,83, 13 merupakan titik tengahnya, dan 23,83 merupakan rata-ratanya, ditambah 2, untuk kelas kedua, ditambah 2 dikali 18 dikurang 23,83, ditambah 10 yang merupakan kelas ketiga, dikali 23 dikurang 23,83, ditambah 9 yang merupakan kelas 4, dikali 28 dikurang 23,83, ditambah 4 yang merupakan kelas kelima, dikali 33 dikurang 23,83. Dan dibagi sama jumlah frekuensi dari data tersebut. Nih, jumlah dari data ini. Nah, menghasilkan 54,15 ditambah 11,66 ditambah 83,83
koma ditambah 8,3 ditambah 37,53 ditambah 36,68 yang hasilnya 148,2 dan jumlah dari frekuensinya itu ada 30 dan 148,32 dibagi 30 yang hasilnya adalah 4,94. Jadi, simpangan rata-rata dari data kelompok itu adalah 4,94. Nah, itulah begitu cara mencari data simpangan rata-rata dari data kelompok. Untuk selanjutnya, akan memasuki materi kedua yang akan dibahas oleh teman saya. Untuk materi kedua, kita akan membahas tentang simpangan baku. Nah, untuk membahas tentang simpangan baku, kita memulai dengan materinya dulu ya. Ya, selanjutnya materi simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi atau bisa disimbolkan dengan huruf S adalah rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata data tersebut. Nilai deviasi standar dari kumpulan data bisa sama dengan 0 atau lebih besar dan bisa juga lebih kecil dari 0. Yang perlu dicatat dan diingat adalah apabila nilainya sama dengan 0, maka seluruh nilai yang ada dalam suatu himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan pada nilai yang lebih besar atau lebih kecil menandakan bahwa titik data di individu tersebut jauh dari nilai rata. Langkah-langkah dalam mencari nilai simpangan baku ini harus kita catat nih, ada 3 langkah. Yang pertama, kita hitung nilai rata-rata pada setiap titik data yang ada. Yang kedua, nilai rata-rata yang sama dengan jumlah nilai yang ada dalam kumpulan data, kemudian dibagi dengan jumlah total titik dari data tersebut. Sekali lagi, 3 langkah tersebut perlu dicatat dan diingat. Nah, simpangan baku dapat ditentukan dengan rumus S atau simpangan baku, pelembagaan simpangan baku, akar dari jumlah frekuensi dikali nilai tengah interval kelas 1 dikurang rata-rata X, rata-rata data, dipangkatkan 2 per N. Atau bisa juga dengan S akar dari jumlah frekuensi data dikali dengan nilai tengah interval kelas pertama ke 1 dikurang rata-rata data dipangkatkan 2 per jumlah frekuensi data. Nah, selanjutnya ada contoh soalnya nih. Ya, tadi sudah kita bahas tentang teori simpangan baku. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan simpangan baku dari data 2, 4, 5, 8, 11. Nah, caranya kita harus mencari rata-rata dulu. Rata-rata yang pertama bisa dengan rumus tadi ya. Jumlah frekuensi data per N, per jumlah semuanya. Sama dengan 2 plus 4 plus 5 plus 8 plus 11 per 5 sama dengan 30 per 5. Kalau kita bagi itu hasilnya 6. Nah, kita udah dapat rata-ratanya nih, rata-rata data. Sekarang kita mencari simpangan baku, kita masukkan ke rumus tadi. Simpangan baku kita tulis lagi nih, akar dari jumlah frekuensi data dikali nilai interval kelas pertama dikurang rata-rata data pangkat 2 per jumlah data. Kita masukkan semuanya nih, sama dengan akar 2
min 6 dalam kurung 2 min 6 pangkat 2 plus dalam kurung 4 min 6 pangkat 2 plus dalam kurung 5 min 6 pangkat 2 plus dalam kurung 8 min 6 pangkat 2 plus 11 min 6 pangkat 2 per 5 seperti yang ada di presentasi ini. Kita sederhanakan lagi jadi akar dari 16 per 4 plus 1 plus 4 plus 25 per 5 dan hasilnya adalah akar 10 atau kita lebih sederhanakan lagi 3,16. Jadi simpangan baku yang dapat kita ambil melalui rumus tersebut adalah 3,16. Ingat rumus tadi perlu dicatat dan diingat. Iya, tadi soal pertama ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang contoh kedua. Nah, ini bentuknya kalau misalnya bentuk tabel nih. Diketahui data usia pengurus suatu organisasi adalah sebagai berikut. Disajikan tabel yang ada nilai frekuensinya. Nah, pertanyaannya adalah simpangan baku dari data tersebut adalah. Nah, kita bahas nih bareng-bareng ya. Pertama kita tentuin dulu rata-rata datanya. Nah, kita sajikan dulu dalam bentuk tabel. Nilai frekuensinya, datanya. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Kan di tabel itu 875 di paling bawah ya. Per jumlah frekuensinya yaitu 25. Dan kita bisa hasilkan adalah 35. Jadi rata-ratanya itu 35. Selanjutnya, tentukan simpangan bakunya dengan bantuan tabel. Oke, kita tabel lagi nih. Nah, ini ada nilai, terus ada kelas interval pertama, terus ada data dan lain-lainnya, rata. Kita masukkan ke rumus. Catat rumusnya ya. Akar dari jumlah frekuensi data dikali X atau kita sebut dengan tadi ya nilai interval kelas pertama atau ke 1 ke I dikurang rata-rata dipangkatkan 2 per jumlah data. Nah, kita masukkan semua. Tadi datanya paling bawah 1500 per 25, akar 1500 per 25. Hasilnya adalah akar 60 atau bisa kita sederhanakan 2 kali 15. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 2 akar 15. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk materi berikutnya kita akan memasuki materi varian. Nah, pertama-tama untuk mempelajari materi varian, kita masuk ke materinya dulu. Varians. Ragam atau varians adalah perbandingan antara jumlah kuadrat simpangan-simpangan dengan banyaknya data. Kuadrat dari simpangan baku disebut ragam atau varians. Biasanya dirumuskan dengan lambang V atau S pangkat 2, sehingga disajikan rumus V sama dengan S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi N. Atau V sama dengan S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2. Maksud dari sigma NI sama dengan 1 adalah jumlah dari FI dikali XI dari data yang pertama dikurang rata-rata dibagi 2. Oke, kita lanjut ke penerapannya. Selanjutnya ada contoh soalnya juga nih. Kita coba yuk. Disajikan suatu soal.
Disajikan tabel berat badan dengan data berkelompok dengan frekuensi. Data kelas pertama 31 sampai 35 frekuensinya 4, 36 sampai 40 frekuensinya 7, 41 sampai 45 frekuensinya 9, 46 sampai 50 frekuensinya 10. Maka disuruh tentukan ragam atau variansi dan tentukan simpangan baku. Maka pembahasannya, jika suatu data termasuk ke dalam data berkelompok, yang harus kita lakukan pertama adalah mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Sehingga didapatkan titik tengahnya adalah 33,38, 43, lalu 48. Titik tengah didapat dari rata-rata masing-masing data. Pada kelas ke-1, rata-ratanya adalah 31 sampai 35. Maka berarti 31 tambah 32 tambah 33 tambah 34 tambah 35 dibagi 5. Sehingga didapat rata-ratanya 3. Lalu 38,43,48. Atau bisa juga diambil dari titik tengah pada suatu data tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Setelah titik tengah ditentukan, maka kita dapat bisa mencari rata-ratanya. Untuk rumus dari rata-rata suatu data adalah X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah seterusnya tambah Xn kali Fn dibagi F1 tambah F2 tambah seterusnya tambah Fn. Atau jika disingkat, rumusnya menjadi sigma Xi kali Fi dibagi sigma Fi. Hanya saja ini saya jabarkan. Maka diperoleh nilai rata-ratanya sama dengan 33 dikali 4, 4-nya itu frekuensi, tambah 38, 38 itu titik tengah, dan dikali 7, 7-nya itu frekuensi, tambah 43 kali 9, tambah 48 kali 10, dibagi jumlah dari frekuensinya, yaitu 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10. Sehingga didapat 1265 per 30 sama dengan 42,17. Jika kita sudah mendapatkan rata-rata, maka kita dapat mencari varians. Untuk menentukan ragam atau variansi, maka rumusnya S kuadrat sama dengan Fi dikali Xi dikurang rata-rata pangkat 2. Ditambah seterusnya, tambah Fn dikali Xn kurang rata-rata pangkat 2 per F1 tambah seterusnya tambah Fn. Jika dibentuk rumus, maka sigma Fi dikali Xi dikurang rata-rata pangkat 2 per sigma Fi. Sehingga hasilnya seperti ini. S kuadrat sama dengan 4, yaitu frekuensinya, dikali 33, yaitu data pertama pada titik tengah, dikurang rata-ratanya, tadi kan 42,17. Ditambah 7 frekuensi ke data kedua, dikali 38 titik tengah data kedua, dikurang rata-rata, dan seterusnya dibagi frekuensi, dibagi jumlah frekuensi. Sehingga didapat ragam atau variansinya adalah 26,81. Selanjutnya mencari simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar dari ragam, sehingga simpangan baku sama dengan akar ragam, atau simpangan baku dilambangkan huruf S, sama dengan akar S kuadrat. Akar S kuadrat ini merupakan ragam atau varians, sehingga diperoleh S sama dengan akar 26,81 sama dengan 5,18. Jadi, nilai ragam dan simpangan baku tabel tersebut adalah 26,81 dan 5,18. Kita akan lanjut ke soal berikutnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang soal dan pembahasan dari materi menghitung ukuran penyebaran. Bilangan-bilangan bulat A, A tambah 1, A tambah 1, 7, B, B, 9 sudah diurutkan dari terkecil ke besar. Jika rata-rata semua bilangan itu 7 dan simpangan rata-ratanya 8/7, maka nilai A tambah B min 1 sama dengan, karena bilangan tersebut sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar, maka kita tidak perlu merepotkan untuk diurutkan kembali. Oke, pilihan jawabannya adalah A10, B11, C12, D13, E14, dan pembahasannya adalah A tambah 2 kali A tambah 1 tambah 7 tambah 2B tambah 9. Karena A tambah 1-nya ada 2, sehingga langsung saja kita kalikan. 2A tambah 1. Lalu B-nya juga ada 2, langsung kita kalikan jadi 2B. Dibagi 7 sama dengan 7. Ini merupakan rata-rata dari bilangan tersebut. Karena sudah diketahui rata-ratanya sama dengan 7. Kita akan lanjut. Sehingga diperoleh juga persamaan 3A tambah 2B tambah 18 sama dengan 49. Dari mana tiba-tiba ada 49? 49 ini bisa kita kalikan 7 untuk menghilangkan pecahan pada persamaan di sebelah kiri. Sehingga dikalikan 7, maka pecahan pada persamaan kiri hilang, dan 7 pada persamaan kanan sama dengan 7 kali 7, yaitu 49. Sehingga didapat persamaan tersebut. Lalu didapat lagi 3A tambah 2B sama dengan 49 dikurang 18. Yaitu 18-nya pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi negatif. Lalu 3A tambah 2B sama dengan 31, sehingga didapatkan persamaan pertama, yaitu 2B tambah 2B sama dengan 31 dikurang 3A. Untuk rumus simpangan rata-rata sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 FI dikali harga mutlak XI dikurang rata-rata. Maksud dari harga mutlak adalah mempositifkan suatu bilangan yang negatif. Jika di dalam harga mutlak terdapat bilangan negatif atau hasil yang negatif, maka bilangan tersebut akan positif selama di dalam harga mutlak. Sehingga simpangan rata-ratanya diketahui 8/7. Sehingga 8/7 sama dengan 1/7 dikali sigma FI dikali XI kurang rata-rata. Yaitu jika dijabarkan harga mutlak A dikurang 7 tambah 2 kali harga mutlak A dikurang 7 tambah harga mutlak 7 kurang 7 tambah 2 kali harga mutlak B dikurang 7 tambah 9 tambah harga mutlak 9 kurang 7. Lalu pada persamaan tersebut terdapat bilangan pecahan. Oleh karena itu, agar persamaan tersebut tidak bikin pusing, maka kita kalikan 7 untuk menghilangkan bilangan pecahan 1/7. Sehingga didapat 8 sama dengan harga mutlak A dikurang 7 tambah 2 kali harga mutlak A dikurang 6 tambah 0 tambah 2 kali harga mutlak B dikurang 7 tambah 2. Sehingga angka 2-nya pindah luas ke sebelah kiri, maka didapat persamaan 6 sama dengan harga mutlak A dikurang 7 tambah 2 kali harga mutlak A dikurang 6 tambah 0 tambah 2 kali harga mutlak B dikurang 7. Dari soal terlihat bahwa A kurang dari 7. Dan jika A tidak sama dengan 6, maka A kurang dari 6. Sedangkan B lebih dari 7. Maksudnya apa? Dari soal kan dikatakan sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Jika A kurang dari 7, maka soal tersebut benar, yaitu A lebih kecil dari 7. Sehingga A paling kecil.
Jika A bukan anggota dari 6, jika A tidak sama dengan 6, mengapa? Karena jika A-nya 6, maka A sama dengan 7. Seperti pada persamaan A tambah 1, berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. Maka dapat dikategorikan salah, sehingga A tidak sama dengan 7, A tidak sama dengan 6. Maka A harus kurang dari 6. Sedangkan B harus lebih dari 7. Karena diurutkan dari data terkecil ke terbesar, maka B harus lebih dari 7. Sehingga persamaannya menjadi 6 kurang A kurang 7 kurang 2 kali A kurang 6 tambah 2B kurang 14. Kenapa tiba-tiba ada kurang? Ada tanda pengurangan? Karena sebelumnya fungsi harga mutlak adalah mempositifkan suatu bilangan. Selagi bilangan tersebut berada di dalam harga mutlak. Jika bilangan tersebut tidak lagi di harga mutlak, maka bilangan tersebut akan dinegatifkan, sehingga negatif A dikurang 7, negatif 2 kali A dikurang 6. Seperti itu. Kita akan lanjut. Negatif A dikurang 7 sama dengan negatif kali negatif 7 sama dengan plus positif 7. Negatif dikali A sama dengan negatif A. Tambah negatif 2 dikali negatif 6 sama dengan positif 12. Dikurang negatif 2 kali A sama dengan negatif 2A. Tambah 31 min 3A min 14. Dari mana tiba-tiba mendapatkan 31 min 3A? Sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa persamaan yang pertama yaitu 2B sama dengan 31 min 3A. Di sini ada angka 2B, ada variabel 2B. Sehingga bisa kita masukkan 2B-nya diganti dengan persamaan yang pertama, yaitu 31 min 3A kurang 14. Lalu didapatkan hasil 6A sama dengan 30 dan A-nya sama dengan 5. Sehingga kita substitusikan ke persamaan yang pertama, 2B sama dengan 31 min 3A. 2B sama dengan 31 min 3 kali 5. 2B sama dengan 31 min 15 dan B sama dengan 8. Sehingga A tambah B min 1 sama dengan 5 tambah 8 min 1 sama dengan 12. Jadi nilai A tambah B min 1 sama dengan 12. Soal berikutnya. Disajikan data suatu kelas tinggi badan beberapa orang siswa dengan sampel banyak ya, 11, 11, 12, 13, 13, 14, dan seterusnya. Maka ditanya simpangan bakunya. Pilihannya adalah 7,09, 5,09, 8,02, 6,09, dan 6,02. Dan pembahasannya, yang pertama kita jadikan data tersebut ke dalam tabel. Dan tentunya harus diurutkan untuk memudahkan kalian. Sehingga didapat 11 sampai 14 pada kelas pertama, 15 sampai 18 kelas kedua, 19 sampai 22 kelas ketiga, dan seterusnya. Dengan frekuensinya kelas pertama 7, kelas kedua 6, kelas ketiga 6, dan seterusnya. Ingat, jika suatu data termasuk tabel berkelompok, maka yang pertama harus dicari adalah titik tengahnya. Kita dapat titik tengahnya 25, 35, 25, 33, 41, 49, dan 57. Dan kita juga dapat FI kali XI, yaitu merupakan dasar dari untuk mencari rata-rata. Dapat FI kali XI pada kelas pertama 175, yaitu 25 dikali frekuensi 7. Lalu 33 dikali frekuensi 6. 41 kali 6, 49 kali 6, 57 kali 5. Dengan totalnya 1195. Untuk mencari simpangan baku, ingat, simpangan baku sama dengan akar dari ragam, sehingga kita harus mencari ragam terlebih dahulu. Akan tapi, untuk mencari ragam, kita harus menentukan rata-ratanya terlebih dahulu.
Yang pertama kita cari rata-ratanya. Rata-rata sama dengan XI kali FI atau sebaliknya FI kali XI tambah X2 kali F2 tambah seterusnya tambah Xn kali Fn dibagi F1 tambah F2 tambah seterusnya tambah Fn. Karena tadi sudah saya tentukan terlebih dahulu Fi kali Xi-nya, maka tinggal saya masukkan saja. Sigma Fi kali Xi itu sama dengan 1195 dibagi sigma Fi frekuensi, yaitu 30 sama dengan 39,83. Kita sudah mendapatkan rata-ratanya yaitu 39,83. Maka kita dapat memasukkannya ke dalam varians. Rumus varians jika dijabarkan seperti ini. S kuadrat sama dengan Fi dikali F1 kali X1 kurang rata-rata pangkat 2 tambah seterusnya tambah Fn kali Xn kurang rata-rata pangkat 2 dibagi F1 tambah seterusnya tambah Fn. Atau jika disingkat sigma dari Fi kali Xi dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi sigma Fi. Sehingga jika dimasukkan data ke dalam varian tersebut jadi seperti ini. Yaitu 7 dikali 25 kurang 39,83. 7 ini merupakan frekuensi pada kelas pertama. 25 ini merupakan titik tengah pada kelas pertama dan 39,83 ini merupakan rata-ratanya. Lalu seterusnya dan dibagi dengan frekuensi, dengan jumlah frekuensi, sehingga didapatkan 36,26. Dengan terdapatnya varians, maka kita dapat mencari simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar dari varians. Sehingga simpangan baku sama dengan akar 36,26 sama dengan 6,02. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui data sebagai berikut, 9, 10, 8, 7, 8. Ini datanya sedikit ya, harusnya gampang. Maka nilai ragam atau varians dan simpangan baku dari data di atas adalah A 2,25, B 1,5, C 1,76 dan 1,3, D 1,67 dan 1,69, E 1,67 dan 1,92. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus mencari rata-ratanya dulu jika ingin menentukan varians. Rata-ratanya sama dengan 9 ditambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 6 dibagi 6. Sama dengan 48 per 6 sama dengan 8. Dan ragamnya atau varians kita dapat sigma n i sama dengan 1 dikali x1 dikali xi kurang rata-rata pangkat 2 per n. Kenapa tidak ada frekuensinya? Karena ini bilangan tunggal ya dan datanya juga sedikit. Jika dimasukkan ke dalam jika frekuensi dimasukkan juga mungkin akan bikin pusing. Jadi langsung saja. Tidak perlu pakai frekuensi, kita jabarkan langsung. Juga tidak apa-apa. Sehingga jika dijabarkan 9 yaitu x pertama dikurang 8 pangkat 2 tambah 10 kurang 8 pangkat 2 tambah 8 kurang 8 pangkat 2 tambah 7 kurang 8 pangkat 2 tambah 8 kurang 8 pangkat 2 tambah 6 kurang 8 pangkat 2 per 6. Sehingga didapatkan 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 4 dibagi 6 sama dengan 10 per 6 sama dengan 1,67. Kita sudah dapat ragamnya. Sekarang tinggal kita cari simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar dari ragam, sehingga kita tidak perlu capek-capek mencarinya. Akar dari 1,67 sampai dengan 1,29. Sehingga variansnya 1,67 dan simpangan bakunya 1,29. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui data berkelompok adalah sebagai berikut. Disajikan ya, data berkelompok kelas pertama 1 sampai 3 dengan frekuensinya 4, kelas kedua 4 sampai 6 dengan frekuensinya 5 dan seterusnya. Ditanya simpangan rata-rata dari data di samping.
A32, B14, C20, D3, E9. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Saya sudah buat tabel, dan kita perlu ingat jika tabel pertamanya merupakan berkelompok, maka kita harus mencari titik tengahnya. Di sini saya dapat titik tengahnya sama dengan 2 untuk kelas pertama, kelas keduanya 5, kelas ketiga 8, kelas keempatnya 11, kelas kelimanya 14. Sehingga FI kali XI sama dengan 8, 25, 48, 33, 28. Lalu saya juga mencari rata-ratanya, karena tadi FI dikali XI sudah saya cari duluan, sehingga kita masukkan saja. 142 dibagi sigma dari frekuensi, itu 20. Sama dengan 71. Dan saya juga sudah bikin tabel untuk XI dikurang rata-rata, harga mutlak XI dikurang rata-rata, sehingga nanti tinggal dimasukkan saja. Tabelnya itu untuk kelas pertama yaitu 5,1. Dari mana 5,1? Kita ulas baik-baik. Yang pertama XI. Tabel pertama kelas pertama. Berarti X1 yaitu 2 dikurang rata-rata. Rata-rata 7,1. Dan hasilnya minus 5,1. Akan tetapi, kan ini di dalam harga mutlak, sehingga yang tadinya negatif dipositifkan. Dan hasilnya 5,1. Selanjutnya juga 5 dikurang 7,1 untuk data kedua. Dan hasilnya 2,1 dan seterusnya. Dan totalnya adalah 17,5. Selanjutnya kita langsung mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma dari K I sama dengan 1 FI dikali harga mutlak XI dikurang rata-rata dibagi sigma dari K I sama dengan 1 dikali FI. Kita nggak usah pusing-pusing mempermasalahkan K atau N ya, itu sama saja. Sehingga didapat, karena FI kali harga mutlak XI dikurang rata-rata saya sudah mencari duluan, yaitu pada tabel paling pojok sebelah kanan, yaitu untuk kelas pertama 20,4. Dari mana? Karena kan sebelumnya harga mutlak XI dikurang rata-rata adalah 5,1. Tinggal kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensi kelas pertama 4 dikali harga mutlak kelas pertama dikurang rata-rata sama dengan 51. Sehingga hasilnya 20,4. Dan seterusnya juga 2,1 untuk data kedua dikali 5 untuk frekuensi kedua, yaitu hasilnya sama dengan 10,5 dengan jumlah semuanya 60. Sehingga tinggal kita masukkan saja ke rumus simpangannya. Itu 60 dibagi 20 sama dengan 3. Begitu mudah bukan? Selanjutnya kita berbeda nih. Tidak lagi dari tabel, akan tapi dari histogram. Diketahui data berkelompok pada histogram berikut. Maka nilai ragam atau varians dan simpangan rata-rata pada histogram adalah Gak perlu panik, kita hanya perlu merubahnya ke dalam tabel lagi. Seperti ini. Ingat, histogram pada awalnya merupakan titik bawah sampai titik atas. Titik bawah sama dengan dikurang 0,5, titik atas sama dengan ditambah 0,5. Sehingga titik bawahnya kan 4,35 pada histogram. Maka untuk mencari data sebenarnya tinggal kita tambah, karena kan sebelumnya kan dikurang untuk mencari titik bawah. Tapi untuk mencari data sebenarnya kita tambah, tinggal dibalik ruas seperti itu. Jadi 3,5 ditambah 0,5 sama dengan 44. Jadi data pertama 44. Lalu untuk titik atas kelas pertama yaitu 52,5. Titik atas kan ditambah 0,5. Berarti untuk mencari data sebenarnya tinggal dibalik, yaitu dikurang. Sehingga 52 dikurang 0,5. 52,5 dikurang 0,5. Sehingga data sebenarnya adalah 52 yang tercantum pada tabel tersebut.
tabel sebelah kanan. Itu 42 sampai 52 dan seterusnya juga seperti itu, 53 sampai 61, 62 sampai 70 dan seterusnya. Lalu didapat frekuensinya dan kelas tengahnya, titik tengahnya. Karena sudah ada titik tengahnya, maka kita langsung mencari rata-ratanya saja ya. Karena kan ditanya varian sama simpangan. Sehingga rata-ratanya adalah X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah seterusnya tambah Xn kali Fn dibagi F1 tambah F1 tambah seterusnya tambah Fn. Kita sudah melakukan berulang-ulang kali ya. Sehingga rumus singkatnya seperti ini, sigma dari Xi kali Xi dibagi sigma dari Fi. Rata-rata dari Fi kali Xi, yaitu titik tengah dikali frekuensi itu 2919 dibagi jumlah dari frekuensi 40 sehingga hasilnya 72,97 untuk rata-ratanya. Kita sudah mendapat rata-ratanya. Kita bikin tabel lagi yang lebih kompleks agar nantinya tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Oke, tadi titik tengahnya sudah ada, frekuensi sudah, rata-ratanya juga sudah 72,97. Maka kita nyari Xi dikurang rata-rata pangkat 2-nya. Xi dikurang rata-rata pangkat 2-nya yaitu Xi kelas pertama, titik tengah kelas pertama 48 dikurang 72,97 dan dipangkatkan 2. Dan hasilnya 623,5 dan seterusnya 57 dikurang 72,97 lalu dipangkatkan 2 dan hasilnya 255,044 dan seterusnya dengan jumlah totalnya 1454,1. Kita sudah mendapat Xi dikurang rata-rata pangkat 2 yang merupakan dasar dari varians, yaitu tinggal kita masukkan saja sehingga sigma Fi dikali Xi kurang rata-rata pangkat 2 sama dengan, oke, kita bikin lagi tabel sampingnya, Fi kali Xi kurang rata-rata pangkat 2 623,5 dikali 3 dan hasilnya 1870,5 255,4 dikali 5 dan hasilnya 1275,2 dan seterusnya dengan jumlahnya 6720,94. Kalian nggak perlu panik melihat data koma-koma, nanti kalian akan terbiasa untuk subbab materi statistika ini. Sehingga kita dapat ragamsnya, kita masukkan saja karena sudah saya hitung terlebih dahulu, yaitu 6720,94 dibagi frekuensinya 40 sehingga sama dengan 168,02 untuk rata-rata untuk ragamsnya. Sekarang mencari simpangan rata-rata. Ingat, simpangan rata-rata sama dengan sigma dari Fi dikali harga mutlak Xi dikurang rata-rata per sigma dari Fi. Di sini saya bikin juga yang bagian harga mutlaknya, yaitu harga mutlak Xi dikurang harga mutlak dikurang rata-rata Xi. Pada kelas pertama, titik tengahnya 48 dikurang rata-rata 72,9 dan hasilnya minus 24,97 aslinya. Tapi karena masih di dalam harga mutlak, maka suatu bilangan yang negatif akan dipositifkan jika berada di dalam harga mutlak. Dan hasilnya 24,97 dan untuk seterusnya. Pada data kedua yaitu Xi-nya 57 dikurang 72,97 hasilnya 15,97. Terusnya 6,97, 2,03 dengan jumlahnya yaitu 81. Kita sudah mencari harga mutlak Xi dikurang harga mutlak dikurang rata-rata. Lanjutnya kita mencari yang harga mutlak Xi dikurang rata-rata dikali frekuensi. Sama seperti pada simpangan, seperti pada mencari ragam ya. Oke,
Harga mutlak XI dikurang rata-rata dikali FI itu pada kelas pertama 24,97 dikali frekuensinya 3 sehingga hasilnya 74,91. Lalu 15,97 dikali frekuensi 5 sama dengan 79,85 dan seterusnya 55,76 dan seterusnya. Dengan jumlahnya 421,24. Kalau sudah bikin tabel seperti ini, nantinya akan gampang untuk dimasukkan ke dalam rumus. Kita nggak perlu pusing-pusing menjabarkan untuk menghitung kembali. Ya nanti malah ada kesalahan. Jadi saya sarankan bikin tabel terlebih dahulu, ingat rumusnya baik-baik, dan tentukan unsur dasarnya. Seperti XI dikurang rata-rata pangkat 2, lalu FI dikali XI kurang rata-rata pangkat 2, lalu harga mutlak XI dikurang rata-rata, lalu dikali frekuensi, seperti itu. Itu unsur dasarnya. Oke, selanjutnya simpangan rata-rata. Kita tinggal masukkan saja tadi ya, FI dikali harga mutlak XI dikurang rata-rata itu 421,24 untuk jumlahnya. Lalu dibagi frekuensinya, yaitu 10,531. Sehingga pada soal tersebut variansnya adalah 168,02 dan simpangan rata-ratanya 10,531. Sekian dari saya, terima kasih dan jangan pernah lupa dengan rumus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.